Kabar baru datang dari DRL di mana berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejati Banten. Bagaimana info selengkapnya? Mari kita bahas tuntas di video ini. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi di Parikesit Channel. Kali ini kita akan membahas berita mengenai DRL yang kabarnya bahwa berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejati Banten. Berikut pernyataan dari Polda Metro Jaya mengenai pelimpahan berkas DRL dikarenakan titik terjadinya tindak pidana adalah di Provinsi Banten. Mari kita simak videonya. Pak, mungkin tadi udah disampaikan oleh Pak Kabid bahwa berkas dari DRL sudah dilimpahkan ke Kejati Banten. Mungkin alasan dipindahkan di berkasnya dilimpahkan ke Kejati Banten tuh apa? Ya, Pak? jadi dapat kami jelaskan ya, pelimpahan berkas perkara sesuai dengan di kepolisian ini sesuai dengan di mana nanti JPU-nya menangani dan di mana akan sebuah perkara itu disidangkan. Nah, ini terkait sebuah wilayah hukum. Nah, berarti di sini titik terjadinya tindak pidana atau titik diketahuinya kejahatan tersebut berada di wilayah Banten. Nah, seperti kan teman-teman ketahui, Polda Metro Jaya ini meliputi juga wilayah aglomerasi ya, wilayah aglomerasi di antara mencakup Banten. Saya rasa ini tidak akan menjadi sebuah persoalan. Yang penting di sini berkas tetap berjalan. Tanggal 31 Maret kemarin dilimpahkan berkas perkaranya. Proses sekarang saat ini adalah kami penyidik menunggu menunggu petunjuk dari kejaksaan atas berkas yang telah dikirimkan oleh penyidik tugas khusus. Apakah sudah lengkap? Apakah ada kekurangan atau ada hal-hal yang perlu dipenuhi kembali? Yang nantinya ini akan menjadi pengkajian penambahan dari berkas sampai pada akhirnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Berarti sejauh ini P20 ya Pak? Bukan P21 apa udah P21? Sekarang baru dikirimkan berkasnya ke kejaksaan. Belum penyerahan tersangka dan barang bukti belum. Tahapannya saya jelaskan nih. Ketika berkas perkara lengkap dengan tersangka, maka penyidik akan menyusun berkas perkara yang kemudian dikirimkan ke kejaksaan JPU untuk dilakukan penelitian. Apabila lengkap, nanti kejaksaan akan mengirimkan surat P21, surat keterangan yang menyatakan bahwa berkas lengkap. Setelah itu proses dari penyidik adalah melaksanakan pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan untuk dilakukan proses selanjutnya penuntutan dan persidangan. Oke? Ya teman-teman, demikian pernyataan dari Polda Metro Jaya. Berikutnya kita akan menyimak video dari Doktiv yang menyatakan bahwa FS gagal membantu DRL untuk menangani kasusnya dengan cara minta bantuan kepada ID, Ikatan Dokter Indonesia. Namun ID menolak. Berikut kita simak videonya. Jadi, saudara Suneo, ini Suneo nih ngomongin Suneo. Suneo menghubungi Nepos sebagai Markus. Kan terkenal sebagai Markus ya, Markusnya Begeng, Markusnya Ular, SS Ular, ya kan? Markusnya si Suneo. Ini beritanya valid A1, ya. Udah. Dia menghubungi Nepos. Pos, tolongin aku dong, aku terjepit nih. Tolongin dong, minta ke ID. Kenal nggak sama petinggi ID untuk nge-backup ID gitu. Untuk nge-backup ID, untuk meminta ID nge-backup Suneo gitu. Gitu guys. Terus akhirnya Nepos menelpon lah seseorang yang punya pabrik di mana suaminya adalah petinggi ID. Mau minta tolong buat bicara dengan suaminya. Pada saat berbicara dengan suaminya, kok matiin? Penangannya dikit. Oke. Pada saat berbicara dengan suaminya nggak mau bicara. Jadi diminta bisa bicara dengan suaminya nggak mau. Kenapa? ID tidak bisa membantu Suneo. Turunkan. Ya. Jadi
Idi tidak bisa membantu Suneo. Sudahlah Suneo, sudahlah Nepos. Ngapain sih nimbrung-nimbrung mulu, ya udah ya. Jangan minta-minta bantuan ke yang lain-lain, udah. Biarkan Suneo berjuang sendiri. Biarkan Suneo mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kenapa sih Nepos kok kamu bela-belain orang yang sudah mengambil uang masyarakat ratusan miliar, triliunan, kok kamu bela-belain tuh? Untungnya kamu apa sih? Oh iya, kan Nepos ya. Ya teman-teman, berikutnya kita akan menyimak video dari Gatot Adi Purwanto, seorang advokat, bahwa Doktiv tidak mungkin takut atau gentar berkaitan dengan kasus DRL, sebagaimana yang dinyatakan oleh Miss Gosip. Berikut kita simak videonya. Wadidaw, Pak paling menyerukan semalam ya. Siapa yang udah nonton? Ini mana sih? Tolong saya di-share live-nya yang seperti apa. Saya baru tahu dan saya paham betul Doktiv tuh mental dia itu seperti apa. Nggak ada mental dia itu gentar. Saya kenal betul Doktiv itu seperti apa. Nggak ada dia itu yang diomongin orang ini terbirit. Saya tadi ada coba searching live. Ada pernyataan itu lawyer Willy bilang apa kerugian Doktiv sebagai konsumen. Ya, sehingga kemudian jadi bahan untuk melaporkan DRL. Ini loh yang kalau mau debat hukum, jangan sama Doktiv, ya, sama saya, berkaitan dengan kasus DRL, ya, karena saya juga melaporkan DRL di Mabes Polri, ya, catat ini, ya, saya Ketua Perlindungan Konsumen Smart Konsumen, saya ini seorang lawyer, saya juga seorang kurator, dan saya juga seorang dosen, saya bikin buku juga dengan anggota BPKN, berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pahami dulu delik formil dan material berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masih saja nanya apa kerugian. Aduh. Kalau kemudian ini dikatakan kemudian Doktiv takut, saya nggak percaya. Sedikit pun saya tidak percaya. Tolong deh. Yang ngetik-ngetik saya ini berkaitan dengan live mana, coba mana yang disampaikan mana, saya ingin bantah apa yang disampaikan itu, kerugian lagi kerugian, ini delik formil, makanya kemudian BPOM mengatakan dengan tegas produknya melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya teman-teman, video terakhir kita akan simak video lama podcast antara DRL dengan Maya Estianty, bahwa DRL diduga sudah terbiasa melakukan negosiasi di dalam tahanan. Mari kita simak videonya. Gimana yang bertahun-tahun? Coba lo ceritain pengalaman gak enaknya aja. Sehari itu gimana? Pengacaraku pada waktu itu berjanji aku tidak akan mencicipi satu kali pun penjara kan. Tapi ternyata kan dia berbohong pada janji ya kan. Jam 10 malam aku dimasukin ke penjara. Itu aku dimasukin penjara itu pakai sepatu branded, pakai jam tangan pada waktu itu Rolex. Kayaknya aku satu-satunya deh yang pakai baju bermerek pada waktu itu. Tapi disuruh buka semua pakai celana pendek. Mama papaku pada waktu itu bawain baju, tuh bawa baju apa jaket, baju-baju dingin gitu. Padahal gak ada AC-nya dong. Kita pada kesana juga pakai apa? Jangan takut kedinginan di sana. Di sini mah kepanasan. Iya panas banget. Iya pastilah. Jadi pakai celana pendek, lepas semua atribut, kasih ke penyidik yang kasih sana, masuk ke dalam penjara dan masuk itu tuh aku benar-benar dimainin. Jadi masuk ke pertama kali dalam tuh ngeliat masih bagus penjaranya. Masuk lagi lebih dalam lagi jelek, masuk lagi paling dalam. Ruangan sepetak kecil isinya kurang lebih 70 orang, 80 orang. Berapa meter? Kecil banget, saking kecilnya. Ketika semua orang baring itu gak cukup. Jadi kepala ketemu kaki, kaki ketemu kepala. Ketiak ketemu kepala, ketiak ketemu ketiak itu pun masih ada. Ketiak ketemu ketiak itu gimana sih? Baring kayak gini. Gini, oh gini sama-sama gini. Ketemu ketiak. Jadi kepala di sini. Bisa ketemu ketiak. Dan nggak semuanya bisa baring, jadi harus ada yang berdiri dengan harus ada yang duduk. Oh wow. Dan nggak ada lantainya itu benar-benar lantai nggak ada ini cuma keramik biasa aja, nggak ada bantal. Kamar mandi? Kamar mandi satu rame-rame, 80 orang itu dan nggak pakai pintu. Wah kalau ada hal kentut put. Gini barengan langsung ya. Atau mohon maaf aku kentut dulu gitu nggak dok? Dan gue mandi. Tahu nggak kenapa aku mandi bunda? Terus kenapa? Begitu aku masuk ke dalam penjara situ, begitu masuk di 5 menit pertama itu aku langsung ngomong, panggil petugas, gue bilang maksud aku, mari kita negosiasi bagaimana kita bisa keluar di sini. Panggil petugas, gue bilang maksud aku, mari kita negosiasi bagaimana kita bisa keluar di sini kayak gitu. Kalau polisi nanti aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Ya teman-teman, demikian informasi hari ini. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai kelanjutan kasus dari DRL ini? Silahkan dituangkan di kolom komentar. Teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami.
Klik tombol like jika kamu menyukai video ini, dan silakan tinggalkan ide, saran, dan kritik di kolom komentar, serta bagikan video ini ke teman-teman dan saudara kalian. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.